Indramayu bagian selatan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Cikedung Lor terdapat nama dusun unik, yakni Kampung Badak. Sejumlah sumber dari para sepuh sekitar menyebutkan hewan bercula berkulit keras yang dikenal badak pernah ada di situ. Benarkah demikian? Dan bagaimana asal-usul Kampung Badak tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia warga Indramayu tercinta dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bercerita sejarah lokal merupakan keasikan tersendiri, seperti kisah asal-usul Kampung Badak yang akan kami kisahkan. Kami nukilkan dari sejumlah sumber sepuh secara turun-temurun. Namun sebelum lanjut pada sekilas sejarah asal-usul Kampung Badak, pemirsa budiman yang belum berlangganan, silahkan tombol subscribe di pojok kanan agar Anda tak ketinggalan. Lalu bagikan video ini agar semakin bermanfaat. Kampung Badak. Yah, nama ini terbilang unik. Kampung yang merupakan bagian dari desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung Lor ini memiliki akar sejarah panjang, terutama dari para leluhur mereka yang berasal dari daerah Sumber, Majalengka. Sebelum terbentuk desa yang menyatu dengan Munjul dengan nama Mundak Jaya, baik Kampung Badak maupun Munjul merupakan bagian dari desa Cibereng. Kemudian pada tahun 1981 terjadi pemekaran di sejumlah kampung di Indramayu. Beberapa nama kampung seperti Karangasem, Ludoyong, dan Karanganyar memisahkan diri dari Cibereng dan terbentuklah desa Karangasem yang meliputi Karangasem, Ludoyong, dan Karanganyar. Kemudian diikuti dengan kampung baru yang menjadi bagian desa Karangasem seperti Karangsari, Bucu, dan Mecat. Sedangkan Badak dan Munjul baru terbentuk desa pada tahun 1986 dengan nama Mundak Jaya. Nama Mundak merupakan kependekan dari kata muncul dan badak. Sedangkan kata Jaya yang disandingkan di belakangnya sebagai simbol dan harapan jika kelak desa tersebut mengalami kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakatnya. Semoga. Ditinjau jauh ke belakang, diceritakan, dulu terdapat sejumlah penduduk Sumber, Jatitujuh, Majalengka mencari lahan subur di tempat-tempat yang kini berada di wilayah Indramayu bagian selatan. Mereka menembus hutan, melintasi sejumlah kawasan, dan menghadapi kawanan binatang liar. Hingga suatu ketika, tibalah di sebuah kawasan dengan mata air jernih. Disitulah mereka tinggal dan membuka ladang. Tahun-tahun berikutnya disusul kemudian para pendatang lain yang turut tinggal hingga menjadikan kawasan yang dulu hutan penuh binatang liar menjadi sebuah pemukiman baru yang subur. Di antara deretan pohon di sisi sungai terdapat pohon kesambi besar, sehingga kawasan sungai tersebut dinamakan Kalen Kesambi yang dengan pengucapan lidah kemudian menjadi Kalen Sambi, sedangkan pendukuhannya disebut Kesambian. Singkat cerita, berpuluh-puluh tahun kemudian, pedukuhan Kesambian mengalami kekeringan. Sejumlah orang mulai mencari lokasi baru yang subur. Sebagian besar mereka menuju ke arah timur,
dan tinggal di kawasan yang disebut Kampung Pesisian atau Pasir Angin sebelum akhirnya pindah ke Cikedung sekarang. Ada pula yang tinggal di kawasan dekat Sungai Cipanas seperti Ludoyo, Badak, dan lainnya. Dan ada juga yang menyeberang ke wilayah barat seperti ke Trisi dan seterusnya. Di antara yang tinggal tak jauh dari Sungai Cipanas adalah Ki Marbun, Sarpin, Isarwan, dan istrinya Nyi Sarwan, Buyut Kawen, Ki Gabuk, dan sebagainya. Konon, saat itu kawasan tersebut sudah didiami seorang Cirebon yang dikenal dengan nama Marta Dipura. Sejak lama, penduduk menyapa laki-laki yang rupanya bagian dari utusan Cirebon ini yang lebih dulu menetap itu dengan sapaan Mas atau Kimas, sebagaimana layaknya sapaan akrab orang Jawa. Ki Marbun serta beberapa temannya, juga keturunannya, mereka awalnya tinggal di kawasan bagian utara yang disebut-sebut sebagai awal adanya pemukiman di Badak. Di sekitar bantaran Sungai Cipanas, penduduk mulai membangun sebuah sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Dikisahkan, saat itu pedukuhan kecil ini masih didiami segelintir penduduk. Sebagian besar kawasan masih hutan. Banyak binatang liar yang biasa berkeliaran dan terlihat penduduk saat itu. Di antara hewan liar itu, tampaklah hewan yang dikenal dengan nama badak, yang kerap berendam di sebuah genangan air atau balong kecil tak jauh dari sumur dan bantaran Sungai Cipanas. Sebelum akhirnya hewan bercula dan berkulit keras, pemakan tumbuhan atau herbivora ini tak diketahui keberadaannya. Kemudian orang menyebut sumur tua itu dengan sebutan Sumur Badak. Dan penduduk yang kemudian tinggal tak jauh dari kawasan tersebut dikenal dengan nama Blok Sumur Badak. Nama Blok Sumur Badak saat itu digunakan sehari-hari, yang disandarkan dengan nama sumur, di mana di sekitarnya pernah ditempati kawanan badak. Lambat laun, seiring bertambahnya penduduk, penamaan Sumur Badak tak lagi dipakai, namun hanya cukup menyebutnya Badak sampai sekarang. Keberadaan hewan liar seperti badak dan harimau saat itu masih lumrah, mengingat kondisi alam masih penuh hutan dan hanya sebagian kecil yang ditempati penduduk. Bahkan di area pesawahan menuju Blok Muncul terdapat tempat bernama Leng Maung, di mana sesepuh dulu menceritakan jika penamaan tempat itu terkait dulunya sebagai sarang harimau Jawa atau Maung. Begitupun lokasi Sumur Badak yang kemudian dikenal pula sebagai Sumur Sarpin. Penamaan tersebut terkait sejarah masa lalu. Kondisi sumur yang dulunya berada di area pesawahan ini sekarang ditimbun warga. Namun demikian, masyarakat tetap mengenang sebuah tempat bersejarah, yakni lahirnya nama Badak. Pada periode berikutnya, orang-orang dari daerah lain mulai berdatangan memburu lahan kosong. Di antaranya ada dari daerah Sindang Indramayu, seperti Panganjam, di mana keturunannya turut meramaikan Kampung Badak. Pada tahun 1921, sejumlah penduduk asal Tegal, Jawa Tengah mulai membuat pengaruh. Mereka ini adalah para pekerja rel kereta yang kemudian menetap dan berkeluarga di Kampung Badak, juga menurunkan penduduk di situ. Ada juga sekelompok pendatang lain dari daerah Cirebon, seperti Jamblang, Jambe, Pengampon, dan sebagainya, lalu menempati beberapa lokasi di Badak. Mereka ini dikenal memiliki keahlian sebagai pengrajin genteng. Hingga saat itu, Kampung Badak dikenal sebagai lokasi pengrajin genteng cukup terkenal. Di antara mereka ada yang pindah ke selatan, yakni Loyang,
Dan seiring berjalannya waktu, tentunya masih banyak pendatang lain yang menetap di Kampung Badak. Di salah satu sudut utara Dusun Badak terdapat lapangan sepak bola yang dikenal dengan lapangan Sarpin. Yang juga dulunya sebagai lokasi tempat sumur badak. Area sekitarnya dikenal sebagai Blok Sarpin. Menurut tutur yang berkembang, nama Sarpin disandarkan pada nama orang yang ditokohkan masyarakat dan hidup di masa penjajahan Belanda. Laki-laki yang tak pernah menikah ini keberadaannya seolah menjadi legenda sendiri bagi masyarakat Badak. Disebut-sebut laki-laki yang juga keturunan sumber ini dikenal gemar bertirakat. Banyak yang berpendapat kegemaran bertirakat itu membuat Sarpin bertingkah layaknya orang gila. Di masa itu, kolonial Belanda sudah merambah kawasan di kampung-kampung dekat hutan Indramayu bagian selatan. Pada malam-malam tertentu, mereka kerap berpatroli di kampung-kampung yang mulai terbentuk. Hingga suatu ketika, saat melintas di sekitar blok sumur badak, dengan penerangan seadanya, tentara Belanda melihat seorang tengah berada di situ. Orang itu tak lain adalah Sarpin. Namanya juga orang kurang waras. Sarpin melakukan tindakan yang membuat tentara Belanda marah, yakni menunggingkan pantatnya, atau orang Jawa bilang memetinggi silit, dengan maksud mengejek orang-orang yang banyak dibenci penduduk itu. Karena kesal dan marah, beberapa tembakan meluncur ke tubuh Sarpin, sehingga pria yang masih berstatus lajang itu tewas seketika. Setelah meninggal oleh penduduk sekitar, Sarpin dimakamkan di lokasi dekat sumur badak. Di kemudian hari, ketika kawasan sudah dikenal dengan nama Badak itu, maka area sumur dekat makam Ki Sarpin ini dikenal pula dengan nama Sumur Sarpin. Hingga kini, makam Ki Sarpin dipindahkan di bagian selatan, tak jauh dari jalan raya, dan mulai dikeramatkan warga, dan juga dikenal sebagai Buyut Penganten. Adapun lokasi bekas makam Buyut Sarpin yang dulunya area pesawahan warga, kini telah disulap menjadi lapangan sepak bola sampai sekarang dan dikenal sebagai Lapangan Sarpin.